Welcome back to my channel. Kali ini saya di video ini akan mengulas tentang permasalahan. Jadi saya ada Alupress atau 4 liter aluminium pressure cooker tipe OX2004 dari Oxon atau yang biasa disebut dengan panci presto ya. Panci presto dari Oxon. Jadi ini kira-kira udah dibeli 3 atau 4 bulan yang lalu ya, dan baru 2-3 kali penggunaan. Namun terdapat kendala, yaitu knop atau tutup dari tutup atas panci presto ini, dia putarannya tidak bisa berputar sebagaimana mestinya. Jadi ini harusnya normalnya dia posisinya begini, jadi dia harusnya nutup dan diputar searah jarum jam. Nah, dalam penggunaannya harusnya jarak antara pengunci atau pengait ini itu harus erat dengan ini ya. Jadi jika panci presto ini digunakan supaya aman, supaya tidak loncat ke atas atau supaya tidak meledak ya, jadi dia harusnya terkunci seperti ini. Jadi dia tidak boleh ada jarak seperti ini, dia harus bisa terkait atau bisa erat ini ke sini, dan sisi ini juga nggak boleh longgar seperti ini harus seperti ini. Nah, masalahnya ini keras sekali dan nggak bisa diputar. Dan di video kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan dari panci presto Oxon yang putarannya ini bermasalah. Oke, langsung saja. Buat teman-teman yang ingin tahu seperti apa penyelesaiannya, simak video ini baik-baik. Oke, jadi ini adalah panci presto Oxon ya, dan saya ada petunjuk manual. Kita perlu tahu bagian-bagian dari panci presto ini. Jadi yang pertama itu adalah pegangan samping ya. Yaitu ini yang terbuat dari kayu ya. Lalu yang kedua ini adalah pengunci sisi samping presto ya, atau ini adalah pengunci samping prestonya. Lalu yang ketiga itu adalah badan presto. Jadi ini adalah badan prestonya ya, Kemudian yang keempat adalah batang pengunci. Jadi batang pengunci itu adalah ini, teman-teman. Ini adalah batang penguncinya ya. Lalu yang berikutnya nomor 5 itu adalah tutup. Jadi tutupnya itu ini ya, ini tutupnya. Dan yang keenam adalah lempengan kuat itu ini ya. Ini ada lempengan tipis, kurang lebih ketebalannya itu ya kisaran 3-4 mm. Kemudian yang ketujuh itu ada tombol. Jadi ini ya, dia kalau istilah di keterangan produk ini dia namanya tombol. Ini kalau kita putar ke kanan, dia normalnya sebenarnya dia bisa mengangkat batang pengunci ini. Jadi supaya batang pengunci ini bisa erat mengunci dengan seksama, dengan kencang ke sisi pengunci sisi samping presto ini. Itu kita putar searah jarum jam. Jadi dia akan naik dan akan mengunci ke sini. Cuman ini kita akan segera selesaikan ya. Kita akan bongkar dan kita perbaiki tutup panci presto ini supaya bisa kembali seperti semula dan kita bisa gunakan lagi. Lalu yang ke-8 itu adalah pengunci ya. Ke-8 itu adalah pengunci, dan yang ke-9 itu adalah pegangan pengunci. Jadi itu posisinya ada di sini, Bapak Ibu semuanya. Jadi posisinya ada di sini. Di dalam ini itu ada pengunci dan ada pegangan pengunci. Lalu kemudian nomor 10 itu adalah bantalan pengunci. Jadi posisinya ada di sini juga ya, ada di sini. Jadi ada di sini ya, juga ada di sini untuk poin 10 nya. Kemudian nomor 11 itu adalah katup. Jadi yang warna merah ini adalah katup ya. Lalu nomor 12 itu adalah ring pengunci. Jadi ini adalah ring penguncinya. Jadi kalau misalkan
tutup begini. Ini adalah ring penguncinya ya. Itu adalah ini ring penguncinya. Kemudian nomor 13 itu adalah celah uap. Celah uap jadinya di sini. Sebentar, ini celah uap di bawah, jadi ada di sini. Nah, ini sebenarnya ini celah uap nih, kayak gitu. Ini celah uap yang sumbernya dari sini. Jadi kalau kita masak itu akan masuk ke sini ya uapnya. Tekanan tinggi itu akan masuk ke sini, baik dari bawah maupun dari lubang-lubang di samping. Ini ada 1, 2, 3, 4 lubang. 4 lubang di sisi samping atau sekeliling dan 1 lubang di bawah. Dan ini adalah sisi dari katup tadi ya, sisi dari katup. Dan ini adalah katup kontrol tekanan. Jadi kita pasang ini, kita pasang di sini aja. Nah, ditekan seperti itu. Dia biasanya kalau misalkan kita masak, dia akan berputar-putar ya, berputar-putar dan desis atau berbunyi ya, dan akan keluar uap dari sini, akan keluar uap dari lubang-lubang ini. Begitu. Jadi ada 14 bagian ya dari keterangan produk ini, dari pressure cooker atau panci presto. Oke, langsung saja kita ke pemecahan permasalahan atau perbaikan dari tutup panci presto ini ya. Dia tidak bisa berputar, otomatis dia tidak bisa kunci ya. Langsung saja. Jadi ini kita coba sekali lagi. Ini juga nggak mau ya, keras sekali ya. Jadi yang pasti untuk pemecahan permasalahan ini, teman-teman terlebih dahulu perlu mempersiapkan kunci 17 ya, kunci ring 17 ya. Ini 17, kelihatan? Ini untuk menahan ring ini yang ada di cover atau penutup bagian bawah, kita tahan seperti ini ya. Lalu teman-teman membutuhkan obeng pos ya, obeng pos atau obeng bunga dengan ujung bunga seperti ini. Lalu teman-teman membutuhkan kunci ring pas 12 ya, ukuran 12, dan terakhir membutuhkan minyak untuk pelumas. Jadi ini bisa tentatif, bisa digunakan, bisa enggak, tapi yang pasti ini akan memudahkan pengerjaan kita nanti. Oke, sebelumnya kita akan mulai dari ini, akan saya pinggirkan dulu ya supaya nggak mengganggu. Kita akan mulai dari atas ya, ya. Kita buka dengan obeng pos, kita putar berlawanan arah jarum jam supaya dia bisa lepas. Lalu kita angkat. Jadi di sini dia berbahan apa ya, kayak plastik gitu ya, tapi keras ya, solid, plastik yang bagus punya dia. Dan ini ada skrupnya, ada skrup. Ini kita taruh di sini aja. Dan di sini ada ring, ini kita ambil aja, ini ada ringnya. Kita angkat, ya. Oke, ini kita angkat juga ringnya. Nah, tinggal seperti ini nih. Ini dia bisa ke bawah, bisa ke atas ya. Ini kayak per gitu, bisa nge-per gitu ya. Dan permasalahannya adalah di sini, di bagian lever ini ya, tuas ini. Jadi ini harusnya dia bisa berputar. Jadi harusnya bagian dari sisi sini sampai dengan sini, sampai dengan ini ujung kuku ini harusnya bisa berputar searah jarum jam. Dan untuk bagian kuku ini ya, yang saya tunjuk kuku ini ke bawah, ini dia harusnya dia stagnan atau diam ya, harusnya dia diam. Dan sisi dari sini ke atas yang berputar searah jarum jam, ini diam. Dan permasalahannya adalah ini kita putar kanan kiri nggak bisa ya, jadi kita akan memperbaikinya dengan cara kita lepaskan dulu dari tuas ini, dari penutup ini. Jadi begini caranya, pakai
ring 17 ya. Lalu kita tinggal putar aja. Nah, ini dia enteng ya. Nah, dia sudah berputar. Ini ada murnya ya, ada murnya dan ada ringnya. Lalu kita bisa lepas aja langsung. Agak keras nih teman-teman, agak keras. Ada ringnya, nih teman-teman bisa lihat ada ringnya. Ini kita copot aja, kita angkat, agak keras. Nah, oke, sudah berhasil kita lepas. Bisa taruh sini ya, ada bolong, nggak ada apa-apa. Jadi di bawah tadi ada ring dan ada mur ya, ada mur. Jadi begini, kita taruh sini, dan ini di sisi atasnya dia ada baut ya, ada baut, tapi dia posisinya agak unik. Dia bentuknya seperti ini ya, jadi ini rata dan di sini berbentuk lingkaran seperti huruf D, dan di sini pun sama ya, di bautnya sama, di sini rata ya, dan di sini berbentuk huruf D sama. Jadi nanti waktu kita memasang kita seperti ini. Nah, ya rata, nggak ada ulirnya, sedangkan di sini ada ulirnya. Kita masangnya seperti ini. Oke, kita harus bisa untuk memutar sisi sini. Jadi saya tunjuk pakai ini ya. Jadi sisi sini sampai ke atas ini dia harus berputar searah jarum jam, dia bisa, dan berlawanan arah jarum jam dia harus bisa. Dan sisi sini ke bawah dia harus steady atau harus diam. Jadi caranya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ngambil yang ini, kemudian dipasang ya, dipasang di sini dan diputar searah jarum jam. Lalu nah, kita ambil minyak. Fungsi dari minyak ini adalah supaya melumasi bagian sini nih, jadi supaya nanti lebih mudah untuk berputarnya ya. Jadi ini kita minyakin sekeliling secukupnya. Oke, ini adalah minyak atau oli Singer ya, all purpose oil atau minyak yang dapat diaplikasikan buat segala macam tujuan atau segala macam penggunaan. Ini adalah biasanya dipakai buat melumasi mesin jahit ya, tapi dia bisa juga untuk melumasi skrup, mur, baut gitu, bisa juga. Minyak apa aja teman-teman bisa pakai ya, yang penting bisa melumasi. Oke, kemudian teman-teman bisa ngambil kunci pas 12-nya, masukkan ke sini ya, dan kunci 17-nya masukkan ke sini, dan teman-teman bisa putar ya. Jadi ini dipentokan dulu, baru teman-teman bisa masang ini kunci pas 12-nya. Lalu coba kita putar ya, nah dia udah mau berputar nih, Oke, nah ini dia sudah bisa berputar, dia sudah bisa normal nih, dan dia sebenarnya bisa lepas nih, tuh. Jadi masalahnya adalah ini Bapak Ibu, kita tinggal kasih minyak ke sininya ya, tinggal kasih minyak lagi supaya dia lebih awet lagi, nggak karatan dan nggak ngejam atau nggak macet. Coba kita gunakan ya. Oke, ini putarannya justru kalau misalkan kita putar berlawanan arah jarum jam dia akan masuk, tapi kalau misalkan kita putar searah jarum jam dia justru naik, dan memang seperti itu kinerjanya atau sistem kerjanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita putar berlawanan arah jarum jam, dia akan menekan ke bawah, tapi kalau misalkan kita putar searah jarum jam dia akan ke atas dan akan mengunci. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke, sekarang kita bisa melepas ini, tambah bisa melepas lagi. Susah ya. Jadi kita akan melepasnya lagi. Kita putar ya. Kita akan melepas.
murnya. Oke, lalu kita pasang lagi. Kita pasang lagi ke sini ya. Kita ambil covernya. Sebelumnya saya perlu untuk mengelap tangan saya karena terlalu licin karena minyak. Nah, kita ambil. Oke Bapak Ibu, kita akan segera memasang ya. Jadi kita pertama-tama kita tempatkan ini sesuai arah atau posisinya, jadi di huruf D ya. Lalu kita pasangkan ini bautnya, agak susah. Oke, sudah terpasang. Lalu kita pasang ini ya, kita pasang ringnya, kita pasang murnya. Oke, lalu selanjutnya adalah ini ya. Tapi sebelumnya kita pasang ringnya ya, ringnya satu ring di situ, kemudian kita tutupkan ini. Dia banyak turun ya. Lalu kita pasangkan ini, dan terakhir kita pasangkan ini, kita kencangkan dengan obeng plus ini. Kita putar searah jarum jam. Nah, kita juga bisa mengencangkan ini ya. Jadi ini pakai kunci 17 dan kita kencangkan sampai erat. Sampai dia benar-benar terkunci dengan kencang, dengan erat. Jangan sampai dia longgar ya, karena sangat berbahaya. Karena ketika kita memasak nanti dia akan bertekanan tinggi Bapak Ibu semuanya. Oke, ini sepertinya sudah kencang ya, agak longgar lagi. Dan ini kita bisa ulangi lagi kalau misalkan kita belum yakin. Kita coba kencangkan lagi obeng plusnya ya. Coba kencangkan lagi, ini udah kencang. Dan kita akan segera coba. Bisa singkirkan dulu kunci-kuncinya. Kita akan segera coba untuk kita pasangkan tutup yang telah kita perbaiki ini ke sini. Ini kita putar. Set ya, kita putar. Harusnya sudah bisa normal, sudah bisa berputar. Kita cek. Nah, dia sudah bisa berputar Bapak Ibu. Sudah bisa berputar dan dia harusnya dia bisa naik. Tuh, Bapak Ibu bisa melihat kalau dia sudah bisa naik. Dan dia sudah bisa berputar ya. Jadi untuk penggunaan panci presto ini, saya ulangi tadi, dikeluarkan, kemudian Bapak Ibu bisa mentoknya begini ya, diputar. Ini ada penahannya, ada stoppernya. Lalu kita kencangkan, kita putar searah jarum jam, putaran ini, dan sudah sangat erat sekali Bapak Ibu, sudah sangat erat. Kita kalau belum yakin kita bisa kencangkan ini ya, embangnya, tapi sepertinya sudah kencang sih, sudah kencang banget. Dan oke, beres. Panci presto sudah siap untuk kita gunakan dan sudah kembali seperti semula, seperti sejak kala. Dan seperti itu tutorial atau cara untuk memperbaiki tutup atau putaran panci presto ini tidak bisa berputar atau tidak bisa dikencangkan ya. Cara memperbaikinya seperti itu tadi. Terima kasih banyak
kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini, ya, kepada Bapak Ibu yang punya masalah dengan panci presto ini, dengan masalah yang sama, ya, jadi tutup ini tidak bisa diputar atau tidak bisa dikencangkan, silahkan ikuti video ini dari awal, ya, seperti tadi yang telah saya sampaikan. Dan jika ada permasalahan-permasalahan lain seputar panci presto Coxon ini, silahkan Bapak Ibu berkomentar atau sampaikan di kolom komentar yang telah disediakan. Jika nanti saya ada waktu atau ada waktu luang, nanti akan saya upayakan untuk menjawab atau membalas komentar atau pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Sekian video ini saya sampaikan. Jangan lupa support dan dukung video dan channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe untuk mengetahui informasi-informasi terbaru selanjutnya. Jadi supaya nggak ketinggalan video saya selanjutnya, supaya teman-teman dan Bapak Ibu tetap update, ya. Dan akhir kata, terima kasih banyak atas atensinya. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Thanks for watching. Bye bye. Sampai jumpa.